aman. Lalu melakukan salah satu ritual, saya pikir udah aman. Dan 1 minggu kemudian Kang, anak saya hilang. Hilang? Ya. Terus Kang? Pas maghrib anak saya main sepeda di hutan, pas lagi. Nah, habis itu tuh di pohon randu ada kayak semacam, kan pohon randunya besar. Nah, di situ Midasi tuh manggil gitu. Midasi itu siapa? Midasi itu sosok kalong wewe. Oh, namanya Midasi. Mak gitu kan. Udah ini mah katanya aja nggak ada lain, pasti digondol wewe. Digondol wewe gombel. Nah, saya juga sering lihat sama suami saya gitu. Waduh, perasaan saya udah campur aduk Kang. Rasanya nggak mungkin. Oke, saya cari lagi. Salam. Iya, dengan siapa ini Kang? Ini Kang Jaja. Kang Jaja. Kalau boleh tahu ini berada di mana saat ini? Ini ada di Pasiripis, Majalengka Kang. Desanya Pasiripis. Iya, desa Pasiripis, cuman kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Oke teman-teman, kita saat ini berada di Jawa Barat bersama Kang Jaja yang saat ini bersama anaknya bernama Arya. Oke, Kang Jaja. Ya. Kami diantar kemana ini? Tempat apa ini? Ini adalah salah satu tempat keramat Kang, yang dimana ini biasa dipanggil dengan Buyut Cipinang. Sejarah singkat Buyut Cipinang ini, dulu ada anak kecil yang tinggal di sini bersama orang tuanya, terus dia tertinggal lalu hilang di sini Kang. Sampai sekarang ini nggak ketemu di situ. Namanya Buyut Cipinang itu tadi. Cuman karena anaknya itu adalah anak Jawa, jadi dipanggilnya tuh Nang. Nang itu kan panggilan dari Nang itu anak laki-laki. Anak laki-laki orang Jawa. Istilahnya Tule atau Nang. Benar sekali. Sehingga dinamakan Buyut Cipinang. Terus gini Kang, fenomena apa saja yang pernah Kang Jaja dengar nih? Kalau di sini fenomenanya kan ada kayak semacam buta budek Kang, terus kayak kalong wewe gitu. Bentar nih, satu-satu dulu ya Kang Jaja ya. Siap. Buta budek. Itu istilah apa? Istilahnya ini kayak buta tuli Kang. Itu sosok astral berarti sosok astral. Sama kalong wewe. Kolong wewe. Itu juga sosok astral juga. Sosok astral penunggu sini Kang. Kenapa dinamakan buta budek? Karena ini sempat ada beberapa ustadz gitu yang membacakan kayak semacam ruqyah, justru kayak butanya itu malah dia kayak joget seolah-olah nggak ngedengerin gitu. Kalau yang lain kan kabur, kalau ini seolah-olah enggak gitu. Malah lebih gawat gitu ya katakannya. Benar. Nah, di sini aku dapat bocoran nih dari teman-teman begitu ya, sehingga sampailah aku ke Kang Jaja sama Mas Arya yang ada beberapa cerita ataupun kabar Mas Arya, anak dari jenengan ini punya kelebihan. Begitu. Benarkah Kang? Iya Kang. Kelebihannya adalah bisa dibilang anak indigo. Iya, bisa dibilang seperti itu Kang. Oke. Nah, ini aku mau tanya nih. Dari kapan begitu Mas Arya ini sudah menonjolkan suatu kelebihannya ataupun melihat sosok-sosok astral? Yang pertama Kang, ini dari hamilnya nih nggak bisa ditebak Kang, nggak kayak seperti anak-anak biasa. Ini sehari semalam Kang. Kenapa itu? Sehari semalam ini kayak ibunya tuh tiba-tiba mules. Dan pada saat itu saya pikir itu adalah salah satu penyakit. Saya pikir itu mulesnya itu waktu di ini masih mengandung begitu ya? Ya bisa dikatakan ini masih saya hamil. Juga saya nggak tahu ini hamil atau enggak. Oh, ceritanya ini pas tengah malam jam 9 ini kayak istri saya tuh dia makan kayak rujak. Nah, pas jam 12 lebih ini kayak istri saya tuh dia perutnya sakit. Atau saya panik, saya pikir akibat makan rujak tadi. Dan setelah itu ternyata perutnya tuh semakin membesar.
semakin membesar, dan besok makin panik lagi, ini penyakit apa kan gitu. Saya pikir adalah salah satu kista atau apalah gitu, busung atau bagaimana gitu kan. Dan sampai saya itu panik, saya menghubungi orang tua saya, karena kan orang tua saya itu kan sudah terbiasa gitu dalam hal menangani hal seperti itu. Kalau itu kan anak pertama saya, Kang, jadi saya nggak tahu tentang kondisi perempuan itu hamil kayak gimana. Tapi kan setahu saya hamil itu ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya. Ini langsung ketujuh, Kang. Oh, awalnya malah tidak seperti wanita hamil. Ya, Dipikirnya masih belum hamil. benar sekali. Terus tiba-tiba dengan fenomena kayak mules tadi jam 12 malam tiba-tiba membesar seperti halnya orang yang hamil 7 bulan. Benar, Kang. Itu. Sempat saya juga nggak percaya, cuman dibawalah ke dukun biasa lah gitu kan, yang biasa ini Paraji atau apa gitu, Paraji lah tepatnya. Kang, katanya ini usianya udah 7 bulan lebih. Saya kaget, di situ saya diam gitu, kok nggak ketahuan gitu kan. Sedangkan sebelumnya belum ada mual, belum ada reaksi apapun, dan memang datar pada saat itu. Dan setelah sehari semalam ya udahlah gitu. Nah, harusnya kan ada 8, 9, Kang. Ini tiba-tiba dalam waktu 3 minggu ini sudah melahirkan. Ini usia kandungannya sudah 9 bulan. Gitu sih itu. Dan nggak lama kemudian ini langsung lahir. Sosok kayak Dede Arya ini. Saya pikir kayak anak ini mungkin kayak normal kayak anak-anak yang lain. Gitu. Cuman dia dari kecil dia suka ngomong sendiri, Kang. Mungkin kalau ini biasa, kadang kan anak-anak memang seperti itu, Kang. Cuman setelah pasti rumah yang dulu itu dia sering ini Uyut ya kan gitu. Saya makin gimana ya, Melihat sesuatu padahal di situ gak ada apa-apa. nggak ada apa-apa gitu kan. Saya ini takut anak saya itu kena gangguan mental atau bagaimana. Awalnya kan sampai akhirnya kan ya udahlah saya bawa ke sini, ke hutan. Saya memberanikan diri, saya jual rumah saya yang di kampung. Saya beli tanah di hutan, berharap biar nanti kan nih keadaannya membaik. Setelah itu memang umur 1 tahun 2 tahun ini nggak kelihatan, kan masih normal gitu kan. Cuman setelah udah usia 2 tahun mulai itu, Kang, ada kejadian lagi. Apa itu? Tiba-tiba kayak anak saya itu dia ketawa ke atas gitu kan, sambil kayak bercanda gitu, kayak main petak umpet aja gitu. Pas saya lihat ke atas itu merinding, Kang, tiba-tiba merinding. Dan akhirnya kan ada salah satu tokoh spiritual, wah katanya astagfirullahaladzim, ini mah ada ini katanya kan gitu, ini mah wah hati-hati, udah jangan tinggal di sini, nanti takut ada sesuatu yang tidak diinginkan. Saya sih pikirnya positif aja, Kang. Ya udah gini aja, kalau memang ini apa syaratnya biar anak saya itu bisa aman, lalu melakukan salah satu ritual, saya pikir udah aman. Dan 1 minggu kemudian, Kang, anak saya hilang. Ya. Terus, Kang? Pas maghrib anak saya main sepeda di hutan, pas lagi posisi hujan, Kang. Ini kan ketahuan ada motor atau jejak orang pasti ketahuan. Iya. Sampai di hutan waru, di pohon waru lah gitu, yang besar gitu, sama di pohon pohon kapuk, rangdu kalau orang bilang gitu. Anak saya hilang. Terakhir kali tetangga dari yang tinggal di hutan juga, ya anak kamu mah tadi di sini main sepeda, ini sepedanya ada, anaknya nggak ada. Loh, kemana? Harus saya tuh, yuk ayo bantu cari kan gitu. Setelah dicari kan dia paling lama, kan udah ini mah nggak ada lain. Gimana? Dia kan sambil ngebisikin saya, kan. Siapa itu? Ini namanya kayak Yayungkur di situ. Orang pinter gitu? Enggak, tetangga juga yang tetangga. udah lama gitu kan. Udah ini mah katanya aja nggak ada lain, pasti di gondol wewe. Di gondol wewe gombel? Saya juga sering lihat sama suami saya gitu. Waduh, perasaan saya udah campur aduk, Kang. Rasanya nggak mungkin. Oke, saya cari lagi, padahal itu masih jam 4 sore pada saat itu. Sampai maghrib nggak pulang. Di situ mulai panik, emaknya mulai menangis, kan. Sampai akhirnya kan ambil inisiatif, orang yang biasa di kebun itu saya kumpulkan, cari udah apa aja di ini, dan hasilnya di semak-semak, di pohon-pohon besar gitu ya, nggak ketemu. Nah, setelah saya bawa lagi orang pintar, nanti katanya sering antara 7 hari sama 10 hari ini bocah nggak usah dicari, nongol sendiri. Nanti di bagian rangdo diajanin aja,
pakai beberapa syarat yang seperti itu kan. Saya juga kurang paham juga. Cuman setelah diajarin benar, anak saya tuh kan jalan. Dia sambil Jalan dari ketawa. mana? Dari semak-semak kan. Semak-semak gitu. Semak-semaknya tinggi kan gitu. Terus dia jalan gitu. Itu selama berapa hari? Hampir 8 hari Kang. 8 hari setelah melakukan katakan istilahnya ritual begitulah. Benar ya. Kirim-kirim doa atau apa gitu ya mungkin ya. Benar. Baru kemudian Muncul. Mas Arya ini muncul dari semak-semak. Setelah saya tanya, Oke. Nang, kamu main sama siapa? Main sama Bibi, main sama Mamang, main sama Pak D. Udah banyak katanya. Udah dikasih makan apa segala macam. Ya, saya pikir ini adalah ocehan anak kecil. Iya. Cuman di sini tetap kan hati kecil saya berpikir seperti ini. Dari mana kayak anak saya itu bisa dapat makanan selama seminggu? Seminggu. Di situ nggak mungkin rasanya. Logikanya udah lemes loh. Iya. Sedangkan ini sehat-sehat saja. Gak bisa survive Iya. pastinya gitu loh. Pas lagi banyak orang, ada sekitar kurang lebih 10 orang ngobrol. Ini kayak di kan genteng saya itu kan dulu aspes Kang. Bro, rak. Ah ini katanya Bibi nih. Ini Bibi sama Nyedasi nih. Kata Mas Arya bilang gitu. Bi katanya sini turun. Bi sini turun. Gitu. Begitu pas turun ada yang lihat langsung orang itu lari. Saya di situ udah pikir udah horor juga apa saya tinggalkan saja hutan kan gitu. Cuman dia nggak mau. Sempat 1 bulan saya ambil keputusan Kang, saya pulang lagi. Cuman tetap ada lagi ya udahlah di sini aja gitu kan. Tetap di apa namanya tuh. Saya putuskan ke sini karena apa? Di sana juga percuma Kang. Di sana hilang lagi. Dan anak saya tiba-tiba ditelepon. Anak kamu di mana? Sama tetangga saya. Ya katanya. Kamu ninggalin anak saya ada di sini, cuman saya cari nggak ada di situ. Barusan tadi, ini udah 2 hari. Kebayang nggak Kang? Di sana itu baru hilang sehari, sedangkan di sini anak saya udah 2 hari. Pertanyaan saya, anak yang sama-sama saya itu siapa? Sedangkan anak saya itu biasanya ceria, dia diem, hanya diem. Terus kalau dipegang agak dingin. Setiap kali saya elus gini, tangan saya merinding Kang. Di situ. Merinding aku. Iya. Terus proses merinding saya di situ udah agak horor juga. Saya saya selalu banyak istighfar apa. Saya itu salah apa, dosa apa di situ kan. Iya. Cuman tetap ya udahlah, saya balik lagi ke sana. Saya cek di sini ya katanya. Arya di sini main sama teman-teman Arya katanya ini apa segala macam. Nah, saya peluk sambil nangis juga gitu kan. Jadi ya udahlah mungkin jodoh saya di sini yang penting sehat. Oke. Kamu diapain sama ini? Nggak diapa-apain ya, katanya diurus apa segala macam. Jadi ya udahlah. Yang dimaksud dengan Bibi tadi. Dan berapa kali Mas Arya ini hilang begitu? Kalau dari cerita tadi. Kalau dari cerita awalnya tadi 8 hari. 8 hari. Itu sudah 1 ya. Terus setelah itu 1 bulan kemudian saya ke Indramayu, saya pulang bawa anak saya. Padahal itu bukan anak jenengan. Nah, ternyata anak saya di situ udah 2 hari. Itu sudah 2 hari. Berarti pantas. Kategorinya juga hilang juga. Nah, itu juga saya akan jadi posisi ini sebenarnya siapa saya nggak ngerti kan gitu. Setelah saya tanya sama orang yang seperti itu, katanya ini karena memang udah jodohnya tuh di sini, di hutan ini. Ya udahlah, akhirnya saya terima juga. Berarti 2 kali ya. Dan anehnya nih anak saya besar ini kadang kalau dia pulang dia bawa ikan. Dari mana? Ikannya gede-gede lagi kan? Iya Bang. Ya sudah baru-baru ini gitu. Waktu masih kecil. Masih kecil usia bawa ikan besar. Logikanya nggak bisa lah saat umur itu nangkep ikan gitu ya. Sempat juga dulu anak saya tuh ketika jajan di ini Kang apa namanya tuh dimarahin. Karena ketika pas ini Kang sini katanya. Tadi kan katanya Dede Arya datang beli ini, katanya beli es krim, bawa uang banyak. Nah, bawa uang banyak dari mana? Orang saya aja belum dapat bayaran, kuli aja belum dapat bayar Kang. Iya, cuman ini uangnya tuh jadi daun dan bau balsem. Jadi daun gimana? Iya, diceritakan akhirnya ini pelanggan pertama tuh Dede Arya. Di situ, sedangkan uangnya nggak ada. Bukan sekali 2 kali saya tanya, bener kamu jajan? Iya. Uangnya dari mana? Dikasih sama teman Arya. Nah itu di situ. Itu yang jualan ya, yang jualan snack itu dibeli ya sama Mas Arya. Nah, ternyata uangnya jadi daun, terus bau balsem.
menurut Mas Arya sendiri itu uang yang dikasih sama teman astralnya atau bibinya tadi mungkin ya. Dan yang nggak masuk akal gini Kang, pada saat jajan perasaan anak saya nggak kemana-mana, ada di rumah. Yang saya tahu ini dapat kirim dari mana, sedangkan perjalanan dari sini ke warung itu jauh Kang, pakai motor aja lama, apalagi jalan kaki bocah lagi. Itu saya nggak habis pikir. Jadi yang belanja itu siapa, tapi dia mengaku dia belanja. Ini saya nggak ngerti. Pas taunya kan ini apa, diantar sama ini katanya sama Pak D Yanto, itu sosok genderuwo katanya. Jadi saya tuh udah ini gimana gitu Pak kan. D Yanto, sosok genderuwo. Ini yang ngasuh dia di situ. Begitu. Sempat waktu itu apa ada orang yang apa nggak baik sama dia, terus dia tiba-tiba masuk kesurupan, terus langsung ngusir apa segala macam di situ. Intinya agak horor juga sih Kang. Itu cerita singkatnya seperti itu. Kalau memang apa sampai akhir ini juga dia masih tetap main Kang. Dan dia tuh sudah pindah rumah ceritanya ya. Pindah-pindah rumah, terus juga dia pindah-pindah lokasi. Pokoknya kadang ada ditemu di sini, kadang ada udah nggak aneh juga sih. Siapanya itu? Ya ini kayak Dede Arya. Dia mainnya tuh kalau misalkan tempat rame, dia nggak mau. Dia sukanya sama yang sunyi-sunyi. Seperti ini dia lagi apa main di sini, di situ. Nanti nggak tahu nanti satu ini lagi dia pindah lagi di situ. Oke Kang, saya rasa cukup untuk beberapa cerita begitu ya dari Kang Jaja selaku orang tua ataupun bapak dari Mas Arya. Kita ulik nih Mas Arya nih, karena aku juga perlu dengar keterangan dari Mas Arya perihal tentang ceritanya dari Kang Jaja begitu ya. Iya. Selama 8 hari itu hilang, ceritanya kayak gimana, terus berteman dengan genderuwo Mas Yanto tadi gimana, dikasih uang tiba-tiba jadi ini apa namanya, daun. Jadi daun itu gimana begitu ya Kang ya. Oke. Sip. Arya, nama lengkapnya siapa Mas? Namanya Arya Danuwijaya. Arya Danuwijaya, suatu nama yang luar biasa. Ya Mas Arya, dapat bocoran dari Papa nih bahwasanya di masa kecil Mas Arya pernah menghilang selama 8 hari. Ya benar. Boleh diceritain kepada Om gimana tuh ceritanya? Itu tiba-tiba menghilang itu gimana ceritanya? Boleh. Ya kan waktu itu kan ceritanya lagi main sepeda. Nah kepikir gini, kadang mau main gitu. Nah habis itu tuh di pohon randu ada kayak semacam, kan pohon randunya besar. Nah di situ Midasi tuh manggil gitu. Midasi itu siapa? Midasi itu sosok kalong wewe. Oh, namanya Midasi. Iya. Terus areanya berhenti kan, sepedanya diberhentiin, terus disimpan sepedanya, terus areanya ikut sama Midasi tuh. Terus dibawa tuh di salah satu kayak apa ya, kayak kerajaan lah gitu, kayak kerajaan zaman dulu, cuma orang-orang zaman dulunya tuh pakai apa, baju zaman dulu gitu, kayak nggak pakai sendal gitu, pakai nyeker gitu, ya persis kayak orang-orang zaman dulu lah gitu. Nah habis itu di apa, kan ada mau makan ya, kan misalnya kalau mau makan katanya tinggal ambil aja. Nah kan ya ambil gitu. Nah kirain tuh apa gitu ya kan, di apa ya, satu kayak kamar gitu, cuma isinya tuh meja besar. Meja besarnya itu isinya makanan semua sama minuman. Makanan semua, melimpah ruah di situ ya. Ya untuk inilah apa, kalau bisa dibilangnya untuk makan-makannya pada para orang gitu. Enak deh. Enak gitu. Oh berarti Mas Arya benar-benar makan itu makanan. Bener-bener makan. Di suatu ruangan yang meja besar tadi. Iya, itu banyak rupa gitu, kayak ayam bakar gitu. Tapi rasanya tuh kayak nggak kayak di asli gitu, kayak rasanya tuh kayak nggak bisa dikatakan lah. Enak kan. Saking enaknya. Iya. Sampai-sampai nggak bisa mengumpamakan nih Mas Arya ya seperti apa enaknya gitu. Berarti enak banget lah gitu. Iya. Banget deh gitu ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya gimana? Terus selanjutnya kan ada apa, disuruh sama Midasi katanya. Itu katanya bapak sama ini ibunya
nyariin gitu. Jadi nanti katanya pulang aja dulu, nanti main lagi katanya. Tadi abis itu teh jalan gitu sambil ngobrol-ngobrol lah. Itu jalan juga sambil ngobrol gitu sama Nyidas itu. Nah habis itu ketemu lah sama ayah. Terus ditanya katanya, itu ya katanya kamu habis dari mana? Kayak habis itu dibawa sama bibi, kan manggilnya bibi, bibi gitu, sama bibi di sana di apa rumah gede katanya gitu. Nah habis itu terus pulang. Habis pulang tuh malamnya ada ini kan apa malamnya tuh yang kata cerita ayah gitu, malamnya kan di atas gendingnya kan asbes gitu. Terus kayak Nyidas itu datang gitu, datang itu ceritanya kayak gitu, datangnya biasanya datangnya itu pakai asbesnya. Kalau misalnya asbesnya brek itu paling biasanya Nidasi. Mas Arya melihat waktu itu. Iya. Nah terus katanya, bibi turun. Nah itu. Mas Aryanya bilang gitu. Iya. Habis itu kan main lagi tuh, main di sana kan apa namanya di Indramayu kan, 1 bulan di Indramayu. Habis itu ada tuh main sama sosok manusia harimau namanya Ki Banggala. Ki Banggala. Iya, Ki Itu Banggala. manusia harimau. Iya, manusia harimau. Di Indramayu itu. Iya, Rumahnya siapa? Paman apa waktu itu pindah atau gimana? di rumahnya ayah Di ya. rumahnya ayah. Di rumahnya ayah, cuma kan di belakangnya kan ada hutan. Nah, di situ ada tuh main ke hutan itu dan diperkenalkan sama Ki Banggala. Ki Banggala manusia Iya. harimau. Iya. Habis itu kan main. Nah, terus hilang tuh Arya tuh. Nah, itu yang kata ayah yang areanya bukan Arya tuh. Sebenarnya Aryanya ada lagi main di sana di Ki Banggala. Kan pulangnya Arya nggak tahu ya, ayah pulang ke Majalengka. Nah, terus Arya tuh pas pulang ke rumah ngeliat pintu dikunci ya, nggak tahu. Terus ke tetangga tuh ngomong, ayah mana? Kata itu katanya udah pulang. Pulang kemana? Ke Majalengka katanya. Lah kayak tapi katanya kata itunya tuh, masa ditinggal? Nggak tahu, habis main di sana katanya. Bawa 2 Arya berarti ya ceritanya ya. Ya terus kayak tetangga juga ngeliat kalau yang dibawa sama ayah tuh persis kayak Arya. Iya. Terus Arya nungguin selama 2 hari ya kan, 2 hari. Habis itu dijemput. Nah udah habis itu tuh kesana lagi, pindah lagi ke Majalengka. Jadi kata ayah udahlah di Majalengka aja. Ya udah. Nah itu dari segi teman-teman Arya juga banyak gitu. Terus kalau main ya kadang di Cipinang gitu, ya pokoknya di tempat-tempat yang sepi gitu, yang nggak terlihat sama orang gitu, yang kayak semacam hutan. Waktu Mas Arya diajak manusia harimau, siapa tadi? Ki Banggala. Ki Banggala itu diajak kemana? Diajak ke sama itu kayak salah satu tempat, cuma beda. Di Majalengka kan ngelihatnya kayak orang-orang zaman dulunya kan kayak Pasundan gitu, bedanya pakaiannya juga beda. Nah terus kalau di sana juga beda lagi. Kalau Ki Banggala itu beda lagi. Beda lagi. Lebih ke apa nih bedanya nih? Bedanya Ki Banggala tuh di sana ya sama aja kalau ininya mah, cuma dari segi pakaian, makanan khasnya gitu beda-beda. Kalau yang paman itu, paman Yanto. Iya, paman Yanto tadi Pak yang Yanto. sempat Tadi Yanto. Pak Yanto itu. Sama bapak kamu bilang katanya genderuwo itu, gimana ceritanya itu? Oh, genderuwo itu ceritanya salah satu genderuwo penunggu randu gitu, penunggu pohon randu yang Arya hilang gitu. Nah itu tuh diajak sama Nyidasi. Sebelum diajak sama Nyidasi tuh
dikenalin dulu sama Pak Deanto tuh. Sosoknya tinggi besar, hitam ya, bulunya panjang-panjang gitu. Kayak ini, terus di sini taringnya panjang gitu, matanya merah. Nah, sempat sedikit takut ya. Terus dikenalin, udah kenal, katanya panggil aja kata Pak Dianto. Oh ya udah. Nah, habis itu main tuh. Gitu ceritanya. Jadi yang dirasakan Mas Arya sama waktu masuk ke kerajaan ataupun rumahnya Nyi Dasih ya? Ya. Nyi Dasih ya namanya ya. Itu perasaan Mas Arya berapa hari? Perasaan ada sih cuma sehari. Sehari. Perasaan ya. Padahal di dunia nyatanya ayah Mas Arya sudah kehilangan Mas Arya itu 8 hari loh. Iya. Ya itu ya. Saya kan waktu itu juga ngomong, ini katanya nggak datang-datang karena selama 8 hari. Ah, kan cuma sehari ya. Sehari juga enggak sih, setengah gitu. Sehari. Iya. Nah gitu, terus main-main gitu sama teman-teman. Sering datang nggak Pak Deanto itu Pak Dianto, sekarang? Pak Dianto sering datang sama Nyidasi paling Sampai sekarang? sampai sekarang masih ada. Kayak apa sih maksudnya, kayak apa namanya ya, parasnya dari Nyi Dasih itu? Apa paras? Paras itu semacam wajahnya, Wajahnya, Oh, bentuk wajahnya, tubuhnya. cantik, atau masih mudakah atau sudah tua atau gimana? Itu sosoknya itu, gombelnya kadang kalau merupai manusia itu kadang jadi nenek-nenek, itu jadi cewek cantik juga bisa. Jadi Nyi Dasih itu wewe gombel kan? Iya, berupa-rupa ini, kalau misalnya jadi manusia berupa-rupa ini apa, muka kayak nenek-nenek gitu. Berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Kalau Sampai pada seramnya itu gimana? Kalau seramnya Bentuknya? sih ini mukanya ya Aduh. kayak wewe gombel kayak biasanya. Cuma bedanya kalau dia kayak lebih serem dikit lah, serem lagi gitu. Di sini Sampai sekarang Mas Arya, sampai Nyi Dasih sama ada yang tahu. Pak Deanto ya? Terus ada lagi kan namanya Anaseta. Siapa itu? Mamang Anaseta itu ini apa namanya, sosok makhluk 1000 tahun. Bisa dibilang juga jenglot. Itu kenalnya Mas Arya gimana? Kenalnya itu pas lagi umur berapa ya? Umur 5 tahun. Itu diajak ke sama Nyi Dasih sama Pak Dianto itu ke kerajaan. Nah, terus ngeliat tuh kayak Anaseta, Mamang Anaseta itu kayak beda gitu dari dari kayak orang-orang biasanya di kerajaan itu. Nah, terus katanya Mamang Seta kan disebutnya kan Mamang Seta. Itu kayak Mamang Seta siapa kayak. Terus dikenalin lah gitu. Wah, wajah aslinya sih serem banget ya. Tapi kalau misalnya udah Nahal, ya udah akrab, jadi ya akrab gitu kayak baik banget. baik banget. Iya. Manusia 1000 tahun itu. Iya. Jenglot itu tadi. Oke. Terus ada lagi sosok apa namanya, Ratu Gayatri. Ratu Gayatri. Ratu Iya. Gayatri itu dari Majapahit ya? Iya, Gimana dia ceritanya tuh? Ratu Gayatri itu ini apa namanya, kan waktu itu sering kan Arya ke kerajaannya Nyi Dasih. Nah, terus bertemu sama salah satu ruangan. Di salah satu ruangannya tuh megah gitu, wanginya kayak campur aduk lah, wangi gitu, rapi juga. Nah, ngelihat kayak di kursi ada Ratu Gayatri ya kan, disebutnya juga Bibi Bibi Gayatri. Dia memperkenalkan diri berarti. Ya, itu artinya enggak perlu memperkenalkan diri. Kayak artinya sama Nyi Dasih disuruh kenalan gitu, memperkenalkan gitu, terus kenalan. Tapi kalau udah sama sih kayak jenglot gitu, kayak Anaseta. Kalau udah akrab baik banget. Cuma bedanya baiknya lebih dari manusia. Ya, lebih dari Anaseta gitu. Oh gitu.
di belakang ini kan ada tempat keramat ya. Mm-mm.